Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ikhwatal iman, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Faqad faza al muttaqun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan al-haditsus tsani min bab birri asdiqa'il ab wal wal aqarib waz zawja wa sa'ir ma yundabu ikramuhu. Masih di bab perintah untuk buat baik kepada teman-teman mendiang orang tua kita, baik teman ayah, teman ibu, kerabat, teman istri, dan siapapun yang berhak untuk dimuliakan. Wa an Abi Usaid, dan dari Abi Usaid bi dhammil hamzati wa fathis sin, Usaid Malik Ibni Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Namanya sahabat ini Malik Ibni Rabi'ah. Qala, beliau berkata, baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz ja'ahu rajulun min Bani Salamah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang dari Bani Salamah. Faqala, lalu laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ngantuk langsung berdiri, yang naruh kepalanya berdiri. Hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Wahai Rasulullah, apakah masih ada atau masih bisa berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka berdua meninggal? Faqala, lalu Nabi menjawab, na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa inqadhu ahdihima min ba'dihima wasilatur rahim allati la tusilu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Rawahu Abu Dawud. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, as-salatu alaihima, mendoakan keduanya. Kalimat as-salatu alaihima itu artinya adalah ad-du'a. Dan itu
diambilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Kalimat wa shalli 'alaihim artinya wad'u 'alaihim. Wa shalli 'alaihim ay wad'uhum. Jadi doakan mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepadanya sedekah untuk dibagikan, maka Rasulullah mendoakan Allahumma shalli ala fulan. Allahumma shalli ala ali fulan. Mendoakan kepada keluarga si fulan. Sebagaimana juga Abdullah ibnu Ubay, atau Abdullah bin Abi Aufa, apabila datang kepadanya sedekah kaumnya kepada Nabi SAW, beliau berdoa, Allahumma salli ala ali bani Aufa fada'a lahum bis-salati alaihim. Jadi kalimat as-salatu alaihima maksudnya mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini termasuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya Allahumma salli ala abawayya, itu contoh doanya ya. Au yad'u bi dukhulil jannah, karena menurut Allahumma salli ala abawayya artinya apa? Minta kepada Allah agar Allah memberikan rahmat kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya. Itu kalimat Allahumma salli ala abawayya. Kadang-kadang kita doa Allahumma ighfir lahuma, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lebih singkat lagi, Allahumma shalli ala abawayya. Itu sudah mencakup itu. Atau mendoakan untuk keduanya agar Allah masukkan ke dalam surganya dan Allah selamatkan dalam dari api nerakanya, atau doa-doa seperti itu. Itu namanya mendoakan kedua orang tua atau as-salatu alaihim. Wal istighfaru lahuma. Al istighfar lahuma artinya memohonkan ampun kepada kedua orang tuanya, yaitu dengan mengucapkan Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau doa-doa semisal itu yang berisikan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inqadhu ahdihima, ba'da mautihima. Inqadh menjaga dan melaksanakan ahdihima, maksudnya adalah wasiatnya ya, setelah kedua orang tuanya meninggal. Fahadhi khamsatu asya, dan ini adalah 5 perkara yang ada dalam hadis ini, yaitu as-salatu alaihima, yang mulai dari pas meninggal itu kan ngurus itu salat jenazah kan doa, dan setelah itu juga tetap mendoakannya Allahumma shalli ala abawayya, Allahumma shalli ala abawayya. Jadi 5 hal tersebut Ustaz ulang. As-salatu alaihima, mendoakan keduanya, wastighfaru lahuma,
memohonkan ampun untuk keduanya, wa ikramu sadiqihima, dan juga memuliakan teman mendiang orang tua kita, wa inqadhu ahdihima aw infadhu, bukan inqadhu, wa infadhu, melaksanakan, mengeksekusi wasiat-wasiatnya. Yang kelima, wasilatur rahim allati la silata laka illa bihima, menyambung silaturahim yang sebenarnya tidak ada hubungan kepada Anda kecuali bihima, kecuali dengan keduanya. Artinya ada hubungan dengan orang tua, kita menyambung hubungan silaturahim tersebut. Ini adalah termasuk 5 hal bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya setelah keduanya meninggalkan dunia ini. Was-sadaqah, begitu juga sedekah. Sedekah untuk keduanya. Bahwasanya sedekah itu bisa manfaatnya kembali kepada kedua orang tuanya. Ketika Anda punya kelapangan harta, kemudian Anda memberikan sedekah tersebut dan Anda niatkan untuk mendiang kedua orang tua kita, maka itu termasuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Anda nggak bisa ngirim apa-apa, mengirim pahala sedekah. Wakaf atas nama orang tua dari uang Anda, silahkan. Itu pahalanya akan sampai kepada kedua orang tua kita. Kadzalika aidan ikramu sadiqihima mislu hadis Ibnu Umar as-sabiq. Seperti juga memuliakan teman kedua orang tua kita. Ya. Seperti hadis Abdullah bin Umar sebelumnya. Bahkan sampai ini dulu anaknya temannya bapak saya. Dikasih hadiah kendaraan dan sorban kemarin ya. Kemudian in kana lahu shadiq fa akrimhu, kalau ayah ibu punya teman maka dimuliakan. Ya, seperti dengan memberi hadiah dan seterusnya kalau dalam hadis kemarin. Maka itu termasuk bakti kita kepada kedua orang tua. Silaturahim allati la silata illa bihima. Maksudnya adalah silatul aqarib fa inna hadza min birrihima. Jadi menyambung hubungan kerabat. Ya, saudara-saudara ayah, saudara-saudara ibu, keponakan dan seterusnya, itu semuanya kaitannya dengan menyambung silaturahim aqarib, kerabat. Maka ini juga termasuk birrul walidain. Ya. Amma qiraatul Qur'an lahuma awis shalah bi ay yusalliya al-insan rak'atain wa yaqulu liwalidayhi fa hadza lam ya'mur bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bacaan Quran yang dihadiahkan untuk keduanya atau salat 2 rakaat kemudian ya Allah, salat 2 rakaat saya ini untuk kedua orang tua saya, maka ini tidak diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala arsyada ilaih, dan tidak memberikan arahan ke sana. Bahkan arahannya adalah idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasin
sadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Ya, seperti itu. Nah, sedekah ada contohnya. Ya, ketika seseorang ingin sedekah, kemudian pahalanya dihadiahkan kepada kedua orang tua, itu boleh. Atau orang yang haji atau umrah, itu memang ada dasarnya, bahwasanya Rasulullah pernah ditanya tentang bahwasanya orang tuanya punya hutang haji, tapi belum sempat melaksanakan. Apakah boleh melaksanakan haji kemudian pahalanya untuk kedua orang tuanya? Maka Rasulullah pada waktu menjawab, seandainya dia punya utang kepada manusia, apakah dia wajib menjawab apa membayarnya? Benar Rasulullah. Maka utang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Maka dari situ diperbolehkan, tapi syaratnya yang menghajikan harus sudah haji dahulu. Bahwasanya haji yang kedua tersebut, dia membatalkan adalah ketika dia bukan melaksanakan haji wajib tapi haji sunnahnya. Itu seperti itu ya. Maka dikatakan lakin law fa'ala al-insanu wa nawa bihi mal amal liwalidain fa inna dzalika la ba'sa bihi li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yamna' Sa'ad bin Ubadah ay yatasaddaqa li ummihi bal adina lahu. Dalilnya ini salah satunya. Sa'ad bin Ubadah itu bersedekah. Bersedekah untuk siapa? Untuk ibunya. Artinya pahalanya untuk ibunya. Rasulullah tidak melarangnya, bahkan mengizinkannya. Dan juga seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, tadi saya sampaikan, inna ummi iftalatat nafsuha walau takallamtu la tasaddaqtu fa hadhihi khamsatu asya' min birril walidain ba'da mautihim. Jadi ini 5 hal tadi diingat-ingat ya. Sekali lagi, apa saja? Mendoakan kedua orang tua, memohonkan ampun ke orang tua, kemudian bersedekah, memuliakan teman-teman mendiang orang tua kita, melaksanakan wasiatnya, dan menyambung silaturahim. Nah, hadis yang baru kita baca ada 3 poin penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, ightinamu fursatin hayatal walidaini bibirrihima. Manfaatkan kesempatan selama orang tua kita hidup untuk berbakti kepada keduanya. Apalagi kalau sudah tua. Maka gunakan waktu tersebut sebagai kesempatan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa birrihima ba'da mautihima, dan berbakti juga setelah mereka meninggalkan dunia ini. Setelah meninggal, apa? Dengan doa untuk keduanya, beristighfar sebagaimana
yang Allah firmankan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, wa qulu ta'ala rabbighfirli wa liwalidayya, kan seperti itu. Dan juga riayatul walidain yang kedua, memperhatikan ya permintaan orang tuanya atau yang menjadi keinginan orang tuanya. Apa itu? Orang tua biasanya wasiat, maka jaga betul wasiat tersebut, laksanakan dengan baik. Apalagi menyambung silaturahim ini menjaga hubungan orang tua dan memuliakan wa ikramu ma yundabu ma ikramuhu, dan dianjurkan untuk memuliakan siapa saja yang berhak untuk dimuliakan. Siapa? Ya teman-teman orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita ada, mungkin salah satunya enggak punya apa-apa, selalu dimuliakan, datang kepadanya. Orang tua kita meninggal, enggak pernah datang karena dia miskin. Nah itu. Kemudian doaul walad liwalidayhi, doanya seorang anak kepada kedua orang tuanya setelah meninggal. Semuanya itu makbul dan pahalanya sampai kepada keduanya. Dalilnya awaladin sholihin yad'ulah. Kemudian hadis yang kedua, satu hadis lagi. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ma ghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha. Aku tidak, Ummul Mukminin nih, Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi. Ya. Sebagaimana cemburuku kepada Khadijah radhiyallahu anha. Karena memang Rasulullah itu sangat-sangat sayang kepada Khadijah, karena yang wanita pertama kali masuk Islam. Tidak ada yang percaya, maka Khadijah adalah wanita yang percaya dengan semua yang dibawa oleh Nabi. Khadijah itu orang yang terkenal dan kaya raya, duitnya habis untuk membantu dakwah Nabi. Ya. Maka Nabi itu sering menyebut Khadijah. Maka sampai Ummul Mukminin Aisyah itu kecemburuannya itu tidak seperti dia cemburunya kepada Khadijah, padahal sudah meninggal. Khadijah radhiyallahu anha sudah meninggal. Cemburu kepada orang yang meninggal, bisa enggak? Ya seperti itu. Karena memang baiknya luar biasa. Wa ma ra'aituha qat walakin kana yuksiru dzikraha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering sekali menyebut Khadijah. Sampai suatu saat apa? Wa rubbama dhabaha syah thumma yuqatti'uha a'dha thumma yab'atsuha fi sadaiqi Khadijah. Ketika menyembelih kambing syah, kemudian memotong-motongnya menjadi bagian-bagian, lalu Nabi ingat teman-temannya Khadijah, dikirim itu sebagian potongan kambing tadi kepada teman-teman Khadijah. Seperti itu. Farubbama qultu, sampai perawi hadis ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sampai dia itu mengatakan ka'allam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Seakan-akan di dunia ini tidak ada perempuan kecuali Khadijah. Padahal Khadijah sudah wafat.
fayaqulu innaha kanat wa kanat wa kana li minha walad, gitu. Sesungguhnya Khadijah itu ingat kebaikannya. Ini dan ini dan ini, banyak sekali sebutkan kebaikan-kebaikannya. Dan dari Khadijah lah aku punya anak. Ya, aku punya anak. Muttafaqun alaih. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan contoh kepada kita, ini kepada istri, ya. Itu begitu juga menjaga. Nah, ini termasuk berbuat baik kepada istri yang sangat baik. Dia punya teman, diberi hadiah, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau nyembelih kambing itu juga setelah dipotong-potong disuruh mengirim ke temannya Khadijah. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat lain, wa in kana la yadhbahu syata fayuhdi fi khalailiha minha ma yas'un. Jadi kalau Nabi menyembelih kambing, apa? Fayuhdi, memberi hadiah ke khalailiha, jamak dari khala, ke bibi-bibinya, ya, bibi-bibinya, paman-pamannya, seperti itu. Ini bibi-bibinya, ya, yang kalau memang ada bagian yang bisa dikirim. Nah, ini kadang-kadang hilang, ini di masyarakat hilang. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, kana idza dzabaha syah yaqul, dalam satu riwayat yang lain, apabila Nabi menyembelih seekor kambing, yaqul, beliau bersabda, arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Setelah dipotong-potong, kirim ke teman-temannya Khadijah. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, qalat ista'dzanat Halatu ibnu Khuwailid ukhtu Khadijah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa isti'dzana Khadijah fartaha lidzalika. Termasuk ada saudaranya Khadijah, yaitu Halah bintu Khuwailid, yang meminta izin. Nah, ketika tahu itu diizinkan oleh Khadijah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam irtah itu nyaman, enggak ada was-was. Faqala Allahumma Halah bintu Khuwailid. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang contoh bahwasanya, ya, kalau punya istri yang sangat baik dan dia punya teman-teman yang baik, juga dijaga seperti itu, ya. Ini menjelaskan tentang keutamaan Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, wanita pertama yang masuk Islam dan selalu percaya kepada Nabi, dan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah. Bahkan setelah Khadijah wafat selalu diingat. Bahkan diingatnya bukan hanya Khadijahnya, cara mengingatnya itu yang paling penting. Memberi hadiah kepada temannya. Khalail itu teman-teman, jamak dari khalilah. Artinya kalau khalil kan kekasih sebenarnya. Sampai diibaratkan khalail itu ya teman-teman dekat gitu, teman-teman dekat Khadijah. Ya, karena pengusaha besar wajar kalau ada teman-teman yang sangat baik kepadanya.
Kemudian wafatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafaun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi huquqi ahlihi. Jadi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh orang yang wafat, ya, orang yang menepati janji dengan hak-hak keluarganya dan memperhatikan siapapun yang ada hubungan dengan mereka. Ini dicontohkan oleh Nabi, maka kita berusaha sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin untuk memiliki akhlak yang mulia tersebut. Karena memang memuliakan teman al-mayyit itu juga sama dengan memuliakan dia. Artinya teman itu teman yang baik, teman akrab. Nah, orang tua kita umpamanya, dia itu sangat baik kepada orang tua kita. Kita juga harus berbuat baik kepada teman mendiang orang tua kita. Nah, seperti itu. Bahkan teman mendiang istri kita dan seterusnya. Maka kalau kita melihat seperti ini, maka begitu mulia akhlak Islam, tidak melupakan, ya, tidak melupakan jasa. Dan itulah yang diajarkan oleh Islam, diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita juga gitu nanti, ya, yang nanti akan menjadi dewasa, menjadi anggota masyarakat, membina di masyarakat, bisa memberikan contoh-contoh sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Saya kira cukup pagi hari ini 2 hadis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.